Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihani Salsabila dengan NIM 2314010277. Pada video kali ini akan membahas tentang pendidikan dalam Quran surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan bagi kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya yaitu tafsiran dari Quran surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Yang pertama yaitu tafsiran dari ayat 27, yang mana di dalamnya dikatakan bahwa hendaklah seseorang minta izin tidak lebih dari 3 kali. Jika diberi izin maka dia boleh masuk. Maksudnya hendaklah seseorang ini apabila memasuki rumah orang lain, maka ia harus meminta izin dan mengucapkan salam. Dan jika tidak diizinkan, maka ia tidak boleh memasuki rumah tersebut. Dalam Sahih ditetapkan bahwa ketika Abu Musa al-Asy'ari meminta izin kepada Umar sebanyak 3 kali tetapi tidak mendapatkan izin, maka dia kembali. Kemudian Umar berkata, sepertinya aku mendengar suara Abdullah bin Qais atau Abu Musa meminta izin. Beri dia izin. Segera orang-orang mencarinya tetapi tidak menemuinya karena ia telah pergi. Ketika kemudian Abu Musa datang kembali, Umar bertanya, apakah yang telah membuat Anda pulang kembali? Maka Abu Musa menjawab, saya telah meminta izin sebanyak 3 kali tetapi saya tidak mendapatkan izin. Sedangkan saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mana artinya apabila salah seorang di antara kalian telah meminta izin sebanyak 3 kali tetapi belum mendapatkan izin, maka hendaklah dia pulang kembali. Ayat ini berbicara tentang etika mengunjungi kunjung mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntutan ilahi yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia, karena seperti apa yang dikemukakan pada awal uraian, surah ini mengandung sekalian banyak ketetapan hukum-hukum dan tuntutan-tuntutan yang sesuai, antara lain dengan pergaulan antar manusia dan pria.
Al-Biqai menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu dari sisi bahwa apa yang dilakukan penyebar isu itu pada hakikatnya adalah prasangka buruk yang ditanamkan oleh iblis dalam hati mereka terhadap orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup salah satu pintu masuknya setan dengan jalan memerintahkan kaum muslimin untuk menghindari tempat dan sebab-sebab yang dapat menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk tersebut. Karena itu, di sini diperintahkan untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Dalam ayat 27 ini menerangkan bahwa orang-orang muslim itu dilarang memasuki pekarangan rumah orang lain apabila orang yang punya ini tidak mengizinkan. Rumah adalah tempat menyimpan rahasia kerumah tanggaan, sebab setiap orang mempunyai dua wajah kehidupan. Yang pertama yaitu hidup kemasyarakatan dan hidup urusan pribadi. Selanjutnya, tafsiran dari ayat ke-28 diterangkan bahwa jika kalian tidak menjumpai seseorang yang akan memberikan izin, seperti hanya ada budak atau anak kecil di dalam rumah tersebut, maka janganlah kalian memasuki rumah itu sebelum kalian diberi izin oleh orang yang berhak memberikan izin, yaitu pemilik rumah itu sendiri. Ada pengecualian dalam hal ini, yaitu apabila terpaksa harus masuk ke rumah tersebut dengan segera, seperti memadamkan kebakaran dan mencegah terjadinya kejahatan atau lain sebagainya. Jika pemilik rumah yang kalian minta izin itu menyuruh pulang, maka hendaklah kalian itu segera pulang atau kembali dari rumah tersebut. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dalam agama dan dunia kalian, karena boleh jadi pemilik rumah tersebut merasa takut dan tersakiti dengan berdiamnya orang lain di muka pintunya setelah permintaan izin ditolak, dan boleh jadi akan menimbulkan kehinaan karena mungkin pemilik rumah akan dituduh buruk dengan berdiamnya para lelaki asing selain suami di depan pintu rumahnya. Nah, apabila kita disuruh pergi atau ditolak izinnya oleh pemilik rumah ini, maka janganlah kita itu berkecil hati jika harus kembali, karena sebenarnya itu lebih suci serta lebih baik dan terhormat bagi kamu daripada berdiri lama menanti di pintu masuk. Apabila kalau kamu diusir dengan kasar, dan itu juga menghindarkan tuan rumah dari kecanggungan melarang kamu dengan tegas. Selanjutnya, tafsiran dari ayat 29, di mana di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak berdosa untuk memasuki rumah yang tidak disediakan untuk dihuni oleh suatu kaum tertentu, tetapi disediakan untuk dinikmati oleh siapapun yang membutuhkannya, seperti hotel, kedai, kamar mandi umum, dan lain-lain yang kalian mempunyai hak atas menikmatinya, seperti untuk bermalam, menyimpan barang-barang, berjual beli, mandi, dan sebagainya. Sebab alasan yang karena itu seseorang dilarang memasuki rumah tidak terdapat padanya, yaitu melihat aurat dan mengetahui rahasia orang lain. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pada Anda ayat tentang meminta izin, tetapi kami berlainan dalam berdagang, lalu kami singgah di kedai-kedai ini, apakah kami tidak masuk kecuali dengan izin?" Kemudian turunlah ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dengan lidah kalian, berupa meminta izin ketika kalian mintanya kepada penghuni rumah yang dihuni, dan apa yang kalian sembunyikan berupa keinginan untuk melihat aurat orang atau maksud lain yang merusak. Tapi tidak diragukan lagi, di sini terdapat ancaman yang sangat keras. Selanjutnya yaitu relevansi Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ini dengan dunia pendidikan, yang mana Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ini
dapat dilihat dari bagaimana ayat ini mengajarkan tentang adab, etika, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dalam pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik, nilai-nilai ini menjadi aspek yang penting yang harus diajarkan sejak dini, agar terbentuknya generasi yang memiliki kesadaran terhadap norma sosial dan nilai-nilai moral. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 27-28, Allah menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam. Ini menunjukkan betapa pentingnya sikap menghargai ruang dan hak pribadi orang lain. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti bagaimana siswa harus menghormati privasi temannya, tidak mengganggu orang lain tanpa alasan yang jelas, serta membangun kebiasaan meminta izin dalam berbagai situasi. Misalnya dalam lingkungan sekolah, siswa diajarkan untuk mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruang kelas atau kantor guru. Sikap sederhana ini menanamkan rasa hormat dan etika yang baik dalam kehidupan sosial. Selain itu, dalam ayat 29, dalam ayat ini memberikan kelonggaran dalam memasuki bangunan atau tempat yang memang diperuntukkan untuk khalayak ramai tanpa harus meminta izin, selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan keseimbangan antara hak pribadi dan hak bersama. Seorang murid atau mahasiswa misalnya bebas mengakses perpustakaan, ruang belajar, dan fasilitas sekolah selama tetap mengikuti tata tertib yang ada. Ini melatih peserta didik untuk memahami kapan mereka harus meminta izin dan kapan mereka bisa mengakses sesuatu secara langsung dengan tetap mematuhi aturan. Baik, sekian video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.